Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Pernahkah kamu merasa kecewa dalam hidup? Pernahkah kamu menginginkan sesuatu dengan sangat kuat, memperjuangkannya siang dan malam tanpa henti, namun tetap saja yang kamu harapkan tidak juga terjadi? Atau mungkin kamu pernah kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidupmu? Seseorang yang kamu pikir akan selalu ada di sisimu, namun tiba-tiba Allah menariknya darimu tanpa kamu sempat bersiap. Saat-saat seperti itu, hati kita terasa remuk. Kita merasa seolah-olah Allah menjauh, doa tidak didengar, dan hidup kehilangan arah. Namun, saudaraku, pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin justru di balik semua kehilangan dan kekecewaan itu, Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang buruk? Bahwa apa yang kamu anggap sebagai kehancuran sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang Allah yang sangat halus yang mungkin tidak kamu sadari sekarang, tetapi suatu hari nanti kamu akan memahaminya. Mungkin kamu tidak menyadarinya ketika air mata itu jatuh, ketika malam terasa panjang dan sepi, ketika hatimu terasa kosong karena sesuatu atau seseorang yang pergi. Namun, di balik semuanya, Allah sedang bekerja dengan cara yang paling lembut. Ia tidak ingin menghancurkanmu. Ia hanya ingin menyelamatkanmu dari jalan yang tidak membawa kebaikan. Setiap kejadian, sekecil apapun itu, tidak pernah lepas dari kehendaknya. Tidak ada kebetulan dalam hidup seorang mukmin. Setiap kehilangan, setiap kegagalan, setiap penolakan adalah bagian dari skenario ilahi yang penuh hikmah. Allah tahu sesuatu yang tidak kita tahu. Ia melihat masa depan yang tidak bisa kita lihat. Maka, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu, percayalah itu bukan karena Allah tidak mencintaimu, melainkan karena Ia terlalu mencintaimu untuk membiarkanmu tersesat di jalan yang salah. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan renungan ini lebih jauh, izinkan saya mengajakmu untuk sejenak berhenti dan merenung. Jika hatimu tersentuh oleh setiap kata yang kamu dengar, jika kamu merasakan bahwa ada bagian dari dirimu yang sedang dipulihkan oleh Allah melalui setiap ujian yang datang, maka jangan lupa untuk mendukung dakwah ini dengan cara yang sederhana namun bermakna. Subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar terbaikmu. Dengan menekan tombol subscribe, kamu bukan hanya mengikuti sebuah kanal, tapi juga turut menjadi bagian dari perjalanan menyebarkan kebaikan dan menguatkan hati saudara-saudaramu di luar sana yang mungkin sedang berjuang dalam sunyi. Banyak orang yang sedang kehilangan arah, yang merasa doa mereka tidak pernah terkabul, yang berpikir bahwa hidupnya tidak adil. Melalui video seperti ini, kita ingin menyampaikan pesan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan satupun hambanya. Kadang, justru di saat hidup terasa paling berat, itulah tanda bahwa Allah sedang mengatur sesuatu yang lebih baik. Jadi jangan biarkan pesan kebaikan ini berhenti di telingamu saja. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang kamu cintai. Mungkin melalui satu klikmu, Allah menghadirkan ketenangan bagi hati yang sedang terluka. Ingatlah saudaraku, setiap amal baik sekecil apapun akan menjadi cahaya di hari ketika kita sangat membutuhkannya. Dan siapa tahu, satu langkah kecilmu untuk menyebarkan pesan ini menjadi sebab datangnya pertolongan Allah di saat yang tidak kamu sangka. Mari kita sama-sama belajar melihat ujian bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk kasih sayang. Karena terkadang, ketika Allah mengambil sesuatu darimu, Ia sesungguhnya sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Kita seringkali merancang hidup kita dengan penuh keyakinan. Kita menulis rencana-rencana besar, memimpikan kesuksesan, membayangkan kebahagiaan yang sempurna, dan berharap semuanya berjalan sesuai harapan. Namun pada kenyataannya, hidup tidak selalu sejalan dengan rencana kita. Ada kalanya kita gagal, ditolak, kehilangan kesempatan, atau bahkan kehilangan seseorang yang kita yakini adalah bagian dari takdir terbaik kita. Saat itu kita mungkin bertanya dengan air mata, "Mengapa ya Allah? Mengapa Engkau tidak mengabulkan doaku padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga?" Tetapi saudaraku, tahukah kamu bahwa di balik doa yang belum terkabul, ada rahasia kebijaksanaan Allah yang begitu besar? Terkadang Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta bukan karena Ia tidak mendengar, tetapi karena Ia tahu bahwa di ujung jalan itu ada bahaya yang tidak mampu kita hadapi. Allah tahu bahwa apa yang kita anggap baik bisa jadi justru membawa kehancuran bagi diri kita sendiri. Ia menunda
Ia mengalihkan atau bahkan menutup jalan itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk melindungi. Banyak orang yang akhirnya bersyukur bertahun-tahun kemudian setelah menyadari bahwa apa yang dulu mereka tangisi sebenarnya adalah penyelamatan. Betapa banyak yang dulu memohon agar jodoh tertentu menjadi miliknya, namun akhirnya menikah dengan orang yang jauh lebih baik. Betapa banyak yang dulu menangis karena gagal mendapatkan pekerjaan impian, namun kemudian disadarkan bahwa pekerjaan itu akan menjauhkan mereka dari Allah. Maka saudaraku, jangan tergesa-gesa menilai takdir. Seringkali air mata hari ini akan menjadi senyum syukur di masa depan. Ada saatnya Allah menarik seseorang dari hidup kita bukan karena Ia ingin membuat kita kesepian, tetapi karena Ia ingin kita belajar untuk bergantung hanya kepadanya. Seringkali kita terlalu bersandar pada manusia, berharap kepada makhluk, mencintai dengan berlebihan, hingga lupa bahwa semua yang kita cintai hanyalah titipan. Ketika Allah mengambil seseorang yang begitu kita sayangi, hati kita terasa hancur. Kita mungkin merasa dikhianati oleh takdir, namun di balik rasa sakit itu, Allah sedang mengajarkanmu bahwa tidak ada sandaran yang lebih kuat selain Dia. Ada orang yang meninggalkanmu agar kamu belajar berdiri sendiri. Ada orang yang menjauh agar kamu tidak semakin bergantung pada makhluk. Dan ada orang yang dihilangkan dari hidupmu karena mereka bukan bagian dari jalan yang Allah siapkan untuk masa depanmu. Jangan terlalu larut dalam kesedihan karena kehilangan bukan selalu hukuman. Bisa jadi itu adalah bentuk cinta Allah yang paling indah. Saat kamu kehilangan seseorang, mungkin Allah sedang ingin agar kamu kembali mendekat kepadanya, kembali berdoa dengan sepenuh hati, kembali mengingat bahwa hanya Dia yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Dunia ini fana, hubungan manusia sementara, tetapi kasih sayang Allah kekal. Maka ketika seseorang pergi, jangan hanya melihat siapa yang meninggalkanmu, tapi lihatlah siapa yang masih tetap bersamamu, Allah. Dia yang menciptakan hatimu, Dia pula yang tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Terkadang Allah memisahkanmu dari lingkungan yang beracun, agar kamu bisa tumbuh di tanah yang lebih subur. Mungkin kamu pernah merasa sangat kesepian ketika kehilangan teman, kelompok, atau pekerjaan yang kamu cintai. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin jika kamu tetap berada di sana, hatimu tidak akan pernah berkembang? Ada kalanya Allah mencabut kita dari tempat yang kita anggap nyaman karena Ia tahu tempat itu tidak lagi baik bagi jiwa kita. Sebagaimana seorang petani mencabut benih dari tanah yang kering untuk memindahkannya ke tanah yang lebih subur, begitu pula Allah memperlakukan hamba-hambanya yang Ia cintai. Mungkin saat ini kamu merasa terbuang, sendirian, dan kehilangan arah. Tapi percayalah, kesepianmu bukan hukuman, itu adalah masa penanaman baru. Allah sedang menyiapkan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan imanmu. Kadang kita tidak menyadari bahwa lingkungan yang kita cintai sebenarnya perlahan-lahan menjauhkan kita dari Allah. Orang-orang yang tampak baik di luar bisa jadi membawa pengaruh yang buruk bagi ruhani kita. Maka, ketika Allah menjauhkanmu dari mereka, jangan marah, bersyukurlah karena itu tanda bahwa Allah peduli pada keselamatan jiwamu. Ia ingin kau menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat kepadanya. Saat kamu kehilangan banyak orang, Allah akan menggantinya dengan orang-orang yang benar-benar tulus. Saat kamu kehilangan tempat, Allah akan memberi kedamaian di hatimu. Dan saat kamu kehilangan arah, Allah akan menunjukkan jalan yang baru. Semua itu butuh waktu, tapi pada akhirnya kamu akan memahami bahwa setiap kehilangan adalah proses penyelamatan yang lembut. Cobaan, kehilangan, penolakan, kegagalan, semua itu bukan kebetulan. Tidak ada satupun yang Allah izinkan terjadi tanpa tujuan. Setiap air mata yang kamu jatuhkan adalah bagian dari proses pemurnian jiwamu. Kadang Allah menguji bukan karena Ia marah, tapi karena Ia ingin membentukmu menjadi lebih kuat. Ingatlah kisah Nabi Yusuf yang dijebloskan ke dalam sumur, dijual sebagai budak dan dipenjara tanpa kesalahan. Semua ujian itu tampak seperti penderitaan, tapi di akhir kisahnya, justru disitulah takdir kemuliaannya. Begitu pula denganmu, saudaraku. Ketika Allah membiarkanmu jatuh, bukan berarti Ia meninggalkanmu, tetapi karena Ia tahu kamu mampu bangkit.
Ia ingin menjadi jiwa yang terpilih, yang ditempa oleh ujian hingga bersinar lebih kuat dari sebelumnya. Maka, jangan pernah merasa gagal hanya karena hidup tidak berjalan sesuai rencanamu. Kadang, kegagalan adalah bentuk perlindungan. Allah ingin kamu berhenti mengejar apa yang tidak baik bagimu. Dia ingin mengalihkan pandangan dari dunia yang fana menuju akhirat yang kekal. Setiap luka yang kamu alami adalah panggilan agar kamu kembali padanya. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Allah tidak akan membiarkanmu sendirian dalam proses ini. Ia akan mengirimkan tanda, menguatkan hatimu, dan mengantarkanmu kepada takdir yang lebih indah. Yang perlu kamu lakukan hanya satu, bersabarlah, karena setiap kesabaran adalah jembatan menuju pertolongannya. Saudaraku, pernahkah kamu merasakan masa di mana segalanya terasa runtuh? Usaha yang kamu jalani gagal, hubungan yang kamu jaga berakhir, rencana yang kamu susun dengan sepenuh hati tiba-tiba hancur tanpa alasan yang jelas. Pada saat-saat seperti itu, mungkin kamu berpikir bahwa Allah telah menjauh darimu. Kamu merasa doamu tidak lagi sampai ke langit. Namun percayalah bahwa Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, dan tidak pernah meninggalkan hambanya walau sekejap mata. Setiap kesulitan yang datang adalah surat cinta darinya. Tanda bahwa ia masih peduli. Tanda bahwa ia ingin kamu kembali memohon hanya kepadanya. Terkadang, Allah mengizinkan kegagalan agar kamu berhenti mengandalkan dirimu sendiri. Terkadang, ia membiarkan seseorang yang kamu cintai pergi agar kamu berhenti menyembah cinta kepada makhluk. Ia ingin kamu kembali berdoa dengan air mata yang jujur, bukan doa yang diucap sekadar kebiasaan. Ia ingin hatimu kembali suci, kembali lemah lembut di hadapannya. Saudaraku, jangan pernah menganggap ujian sebagai tanda bahwa Allah membencimu. Justru sebaliknya, ujian adalah bukti bahwa kamu sedang diperhatikan. Allah tidak akan menguji seseorang kecuali ia ingin menaikkan derajatnya. Ujian yang berat hanya diberikan kepada hamba yang kuat. Jadi jika hidupmu terasa sangat berat, mungkin karena Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang besar. Ingatlah, permata tidak akan berkilau tanpa proses gesekan. Begitu pula hatimu, tidak akan bercahaya tanpa ujian yang mengikis kesombongan dan menyucikan niat. Maka, ketika cobaan datang bertubi-tubi, jangan menyerah. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku tahu Engkau sedang menyiapkan sesuatu untukku. Aku akan tetap bertahan." Karena pada akhirnya, orang yang paling dekat dengan Allah adalah mereka yang paling sering diuji, namun tetap sabar dan berprasangka baik kepadanya. Saudaraku, hidup ini seringkali memaksa kita untuk meninggalkan sesuatu yang kita cintai. Ada kalanya kita begitu nyaman dengan pekerjaan, lingkungan, atau kota tertutup. Tetapi keadaan tiba-tiba memaksa kita untuk pergi. Kita marah, kita kecewa, dan kita mempertanyakan kehendak Allah. Namun jika kita melihat lebih dalam, mungkin itulah cara Allah menggerakkan kita menuju masa depan yang lebih baik. Lihatlah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat mencintai Makkah, tanah kelahiran beliau, tempat di mana wahyu pertama turun. Namun Allah memerintahkan beliau untuk meninggalkannya menuju Madinah. Hijrah itu bukan hal mudah, penuh duka, penuh perpisahan. Tetapi di Madinahlah Islam tumbuh dan berkembang, menjadi cahaya bagi seluruh umat manusia. Dari kisah itu kita belajar bahwa ketika Allah memaksa meninggalkan sesuatu, itu bukan akhir dari segalanya. Bisa jadi itu adalah awal dari takdir baru yang lebih indah. Ketika kamu kehilangan pekerjaan, mungkin Allah sedang membuka jalan rezeki lain yang lebih berkah. Ketika kamu dipisahkan dari seseorang, mungkin Allah sedang melindungimu dari luka yang lebih dalam. Ketika kamu harus pindah ke tempat baru, mungkin di sanalah takdirmu menanti. Jangan menolak perubahan hanya karena kamu takut kehilangan kenyamanan. Kadang, zona nyaman justru adalah tempat yang paling berbahaya bagi pertumbuhan iman. Allah tidak ingin kamu stagnan. Ia ingin kamu tumbuh, belajar, dan menjadi lebih kuat. Maka ketika hari ini kamu merasa kehilangan arah karena takdir yang tidak kamu pahami, ingatlah bahwa setiap langkahmu selalu dalam pengawasan Allah. Ia tidak pernah salah dalam mengatur jalan hidupmu. Ada pepatah sufi yang mengatakan, Allah tidak akan membiarkan benih yang baik tumbuh di tanah yang buruk. Artinya, jika kamu adalah hamba yang beriman dan berusaha mendekat kepadanya,
maka Allah tidak akan membiarkanmu menetap di lingkungan yang merusak imanmu. Ia akan mencabutmu meskipun prosesnya menyakitkan. Mungkin kamu pernah merasakan bagaimana rasanya dijauhi teman-teman, disalahpahami oleh orang terdekat, atau bahkan kehilangan kepercayaan dari orang yang kamu bantu. Namun di balik semua itu, Allah sedang membersihkan jalan hidupmu dari orang-orang yang tidak seharusnya ada di sana. Ia ingin kamu disekelilingi oleh orang-orang yang lebih baik, yang akan menuntunmu menuju kebaikan, bukan menjerumuskanmu dalam dosa. Terkadang, lingkungan yang tampak menyenangkan justru penuh racun yang tak terlihat. Kita mungkin merasa diterima, tapi sejatinya sedang perlahan-lahan dijauhkan dari Allah. Maka, jangan sedih jika kamu ditinggalkan. Jangan berduka jika kamu kehilangan popularitas atau posisi di antara mereka. Karena bisa jadi, itulah cara Allah menyelamatkanmu dari kehancuran. Dan percayalah, setelah masa kesepian itu berlalu, Allah akan menggantikannya dengan teman-teman baru, lingkungan yang lebih baik, dan hati yang lebih tenang. Allah tidak akan meninggalkanmu dalam kesendirian terlalu lama. Ia hanya ingin kamu bergantung kepadanya terlebih dahulu sebelum Ia mempertemukanmu dengan orang-orang yang tepat. Saudaraku, di dunia ini tidak ada satupun ujian yang sia-sia. Allah tidak pernah salah dalam memberi. Terkadang, Ia tidak memberikan kekayaan karena Ia tahu bahwa jika kamu kaya, kamu akan lupa kepadanya. Terkadang, Ia tidak memberimu pujian agar hatimu tetap rendah dan tidak sombong. Ia menahan sesuatu bukan karena Ia ingin menyakitimu, tetapi karena Ia ingin melindungimu dari dirimu sendiri. Kita seringkali hanya melihat apa yang ada di depan mata, sedangkan Allah melihat seluruh perjalanan hidup kita dari awal hingga akhir. Maka, jika hari ini kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, bersyukurlah. Bisa jadi, itu tanda bahwa Allah sedang menjaga hatimu dari sesuatu yang berbahaya. Banyak orang yang tampak bahagia karena mendapatkan apa yang mereka mau. Tetapi di balik itu, mereka justru kehilangan ketenangan. Banyak yang mendapatkan jabatan tinggi, namun akhirnya terjerumus dalam kesombongan. Banyak yang meraih kekayaan, namun kehilangan keberkahan dan kedamaian hati. Karena itu, jangan iri pada mereka yang tampak lebih berhasil. Keberhasilan sejati bukan diukur dari apa yang kita miliki, melainkan dari seberapa dekat kita dengan Allah. Ketika kamu mampu tersenyum, meski kehilangan sesuatu, ketika kamu tetap bersyukur, meski doa belum terkabul, maka saat itulah kamu telah memenangkan kehidupanmu di mata Allah. Berapa banyak di antara kita yang begitu mencintai dunia? Kita mengejar harta, jabatan, dan pujian manusia, seolah-olah semua itu akan membawa kebahagiaan sejati. Namun, Allah yang Maha mengetahui isi hati hambanya seringkali menghancurkan cinta kita kepada dunia agar kita kembali mencintai akhirat. Ketika bisnis yang kita bangun bertahun-tahun hancur sekejap, ketika jabatan yang kita perjuangkan diraih oleh orang lain, ketika orang-orang yang kita banggakan pergi satu persatu, jangan langsung menganggap itu sebagai akhir. Bisa jadi Allah sedang mencabut berhala dunia dari hatimu. Ia ingin kamu kembali mengenal makna hidup yang sebenarnya. Betapa banyak orang yang baru menemukan Allah setelah semuanya hilang. Di saat semua orang pergi, di titik terendah kehidupan, di sanalah banyak hati akhirnya menemukan makna sujud yang sesungguhnya. Ketika seseorang menangis di hadapan Allah, bukan karena ia lemah, tapi karena ia baru sadar betapa kuat kasih sayang Allah. Kadang, Allah menghancurkan duniamu agar kamu mengenalnya lebih dalam. Jika tidak, mungkin kamu akan terus berjalan dalam kesombongan dan kelalaian. Maka jangan marah jika Allah mengambil sesuatu darimu. Karena setiap kehilangan adalah panggilan untuk kembali. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Sementara akhirat adalah rumah yang kekal. Ketika Allah menolak doamu tentang dunia, bisa jadi Ia sedang mempersiapkan hadiah yang jauh lebih besar di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah semua yang telah kita renungkan bersama, marilah kita menyadari bahwa hidup ini bukan tentang mendapatkan semua yang kita inginkan, tetapi tentang menerima semua yang Allah berikan dengan hati yang penuh ketenangan. Mungkin hari ini kamu sedang diuji dengan kehilangan. Mungkin kamu sedang berjuang dalam kesepian. Mungkin kamu sedang menunggu jawaban dari doa yang belum terkabul. Namun, percayalah, semua itu bukan sia-sia. Setiap air mata yang jatuh akan menjadi saksi cinta Allah kepadamu.
Suatu hari nanti ketika kamu menoleh ke masa lalu, kamu akan berkata dengan penuh haru, "Ya Allah, ternyata Engkau selalu menjagaku." Maka tetaplah bersabar, tetaplah berprasangka baik, dan jangan pernah berhenti berdoa. Sebelum kita akhiri video ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kamu semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga setiap kata yang kamu dengar hari ini menjadi cahaya penuntun di hatimu. Jangan lupa untuk subscribe kanal ARS Pandangan Hidup, karena di sana kita akan terus belajar memahami makna hidup, mengenal Allah dengan lebih dalam, dan memperkuat iman di tengah ujian. Tekan tombol like, bagikan video ini kepada saudaramu, temanmu, atau siapapun yang membutuhkan pengingat, agar mereka juga merasakan ketenangan yang kamu rasakan hari ini. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaanmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga langkahmu, menguatkan hatimu, dan menuntunmu menuju kebahagiaan yang sejati yang tidak pernah pudar. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, Zat yang maha lembut dan maha mengetahui isi hati setiap hamba-Mu. Pada malam yang tenang ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh harap. Kami membawa luka, kami membawa kecewa, kami membawa air mata yang hanya Engkau yang tahu sebabnya. Kami percaya tidak ada satupun kesedihan yang Engkau biarkan tanpa tujuan. Tidak ada satupun air mata yang jatuh kecuali Engkau telah menuliskan gantinya dengan pahala dan hikmah. Maka ya Allah, kuatkanlah kami ketika kami lemah. Tenangkanlah hati kami ketika dunia terasa sempit. Didikan setiap kehilangan kami sebagai jalan untuk lebih dekat kepadamu. Ya Rob, jika Engkau pernah mengambil sesuatu dari kami, maka kami yakin Engkau akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Jika Engkau memisahkan kami dari seseorang yang kami cintai, maka kami percaya Engkau sedang menyiapkan cinta yang lebih suci, cinta yang membawa kami kepadamu. Jangan biarkan hati kami terus tenggelam dalam penyesalan. Ajarkanlah kami untuk menerima takdir-Mu dengan lapang dada, dengan keyakinan bahwa setiap garis kehidupan kami adalah bagian dari kasih sayang-Mu yang sempurna. Ya Allah, jika kami pernah terlalu mencintai dunia, maafkanlah kami. Jika kami pernah sombong dengan pencapaian kami, ampunilah kami. Jadikan setiap kegagalan kami sebagai pelajaran untuk menjadi hamba yang lebih rendah hati. Jangan biarkan hati kami menjadi keras karena dunia, tapi lembut karena mengingat-Mu. Limpahkan rahmat dan hidayah-Mu kepada kami, agar setiap langkah kami selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang sabar dalam ujian, yang tetap bersyukur dalam kesempitan, dan yang selalu sujud dalam setiap keadaan. Jika saat ini Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang belum kami pahami, maka berikan kami kekuatan untuk menunggu dengan sabar. Jangan biarkan kami berputus asa dari rahmat-Mu, karena kami tahu Engkau lebih dekat dari urat leher nafsudah sendiri. Ya Rob, lindungilah kami dari hati yang keras, dari pandangan yang buta terhadap hikmah, dan dari keluh kesah yang membuat kami lupa bersyukur. Jadikan hati kami tenang dalam setiap takdir-Mu, dan jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang Engkau sebut dalam firman-Mu. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Ya Allah, terimalah doa kami, terimalah penyesalan kami, dan tuntunlah langkah kami menuju ridho-Mu. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, berkahilah mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Jagalah keluarga kami, berikan ketenangan di hati kami, dan jadikan sisa umur kami bermanfaat untuk agama, umat, dan kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.